Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita boleh kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati di dalam doa untuk mengawali renungan firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kalau waktu ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami, menolong setiap kami untuk merenungkan sebagaimana kami hidup sebagai anak-anak Allah. Seharusnya kami boleh mengasihi sesama kami satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi setiap kami. Roh Kudus pimpin setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah kiranya kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ada sebuah cerita dari seorang yang bernama Arben. Nah, Arben ini adalah seorang pengajar yang diutus ke pedalaman Pulau Halmahera. Arben sangat menyadari bahwa hidupnya di pedalaman itu sangatlah sulit. Kegiatan Arben mengajar sangatlah padat. Ia pergi mengajar dari pagi jam 7 hingga malam jam 6. Setelah jam 6, ia baru pulang ke rumah dan beristirahat selama 1 jam saja. Karena jam 7, ia akan melanjutkan lagi mengajar hingga jam 9 malam. Pada satu waktu setelah Arben letih dan lapar karena mengajar dari pagi, sepulangnya ia di rumah, ia berharap di dapur itu telah tersedia makanan untuk dimakan. Karena ia akan melanjutkan mengajar lagi jam 7. Akan tetapi kenyataannya, ketika Arben melihat meja makan di dapur, yang didapatinya justru adalah meja makan kosong tanpa makanan sedikit pun. Arben pergi ke kamar dan di kamar ia masih menyimpan sedikit biskuit yang masih dapat dimakannya. Setelah makan sedikit biskuit dan beristirahat, Arben kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengajar. Setibanya di tempat mengajar, sebenarnya Arben ini sangatlah lapar, dan dalam keadaan lapar inilah Arben mengajar siswa-siswanya. Saudara, tiba-tiba seorang siswa yang diajar oleh Arben ini mendatangi Arben dan mengatakan bahwa orang tuanya mengajak Arben untuk mampir ke rumahnya setelah mengajar ini. Arben bingung sebenarnya, kenapa orang tua siswanya ini mengundang Arben ke rumahnya untuk bertamu. Tetapi Arben berpikir bahwa mungkin gak enak kalau datang ke rumah orang sudah terlalu malam. Itu sebabnya Arben mempercepat selesai jam mengajarnya, sehingga ia langsung pergi ke rumah orang tua siswanya itu. Hal yang mengejutkan Arben adalah ternyata di rumah orang tua siswanya itu, Arben dijamu makanan oleh keluarga siswanya itu.
Bahkan di hari-hari selanjutnya, orang tua siswa tersebut seringkali mengundang Arben untuk makan bersama di rumah mereka. Selidik punya selidik, saudara, ternyata orang tua siswanya ini hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang memiliki gaji harian sebanyak Rp75.000. Saudara, ada dua hal yang saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat dari kisah ini. Yang pertama adalah keluarga dari siswa Arben ini menyatakan kasihnya kepada Arben. Dan yang kedua adalah keluarga dari siswa Arben ini memberikan apa yang diperlukan oleh Arben, yaitu makanan. Saudara, keluarga siswanya ini tidak kebingungan dalam menyatakan kasihnya kepada Arben. Mereka nggak punya uang, tapi mereka tahu bahwa Arben bukan membutuhkan uang, melainkan membutuhkan makanan. Dan keluarga siswanya ini memberikan sebagaimana yang diperlukan oleh Arben, yaitu makanan. Saudara, dari teks yang sama-sama kita renungkan ini, kita melihat bahwa ada sebuah seruan yang disampaikan untuk hidup saling mengasihi. Dan dari teks yang sama-sama kita renungkan ini, ada 4 landasan mengapa seruan untuk hidup saling mengasihi ini disampaikan. Yang pertama, dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah, artinya Allah adalah sumber kasih. Dan kalau demikian, itu artinya jika tidak ada Allah, maka tidak ada kasih. Karena Allah itulah sumber kasih. Saudara, seruan untuk hidup saling mengasihi disampaikan bukan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah atau bahkan kepada orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Allah. Melainkan disampaikan kepada orang-orang percaya yang telah hidup di dalam Allah. Orang-orang percaya yang telah meyakini bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Seruan untuk hidup saling mengasihi ini diberikan kepada anak-anak Allah dengan landasan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Itu sebabnya sebagai anak-anak Allah yang hidupnya berasal dari Allah, maka sudah tentu seharusnya mereka hidup saling mengasihi. Yang kedua, mengapa seruan untuk hidup saling mengasihi ini disampaikan? Dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi telah dilahirkan dari Allah. Saudara, dilahirkan di sini bukan berarti adanya pengalaman masuk kembali ke rahim ibu dan dilahirkan kembali seperti pada waktu masih bayi. Melainkan dilahirkan di sini berarti adanya pengalaman kelahiran baru secara spiritual. Setiap orang yang mengasihi mengalami kelahiran baru secara spiritual dari Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa seruan ini disampaikan bukan kepada orang yang tidak mengenal Allah, atau bahkan kepada orang yang tidak pernah mendengar tentang Allah, melainkan disampaikan kepada anak-anak Allah yang telah meyakini dirinya adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah yang telah mengalami kelahiran baru, sudah seharusnya mereka pun hidup saling mengasihi. Yang ketiga, mengapa seruan untuk hidup saling mengasihi ini disampaikan? Dikatakan bahwa dia mengenal Allah. Allah adalah sumber kasih. Dan mereka yang mengenal Allah mengetahui hal ini. Mengenal di sini tidak diartikan hanya sampai pada satu pemahaman tahu bahwa Allah adalah sumber kasih. Melainkan sampai kepada satu tindakan untuk hidup saling mengasihi. Saudara, Injil menyatakan tentang kasih ini tidak sedang menuntut respon kita untuk mengasihi.
Tetapi Injil yang menyatakan tentang kasih atau yang memberikan kita pengenalan akan Allah akan terus menuntun kita untuk dapat meresponi apa yang dinyatakan oleh Injil. Pengenalan akan Allah membuat manusia mengalami kegerakan hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allah membuat manusia dapat saling mengasihi karena pikiran dan hati mereka diubahkan oleh Allah dan membentuk identitas yang baru dalam hidup mereka sebagai orang-orang yang saling mengasihi. Anak-anak Allah yang telah mengenal Allah sudah seharusnya hidup saling mengasihi. Yang keempat, mengapa seruan untuk hidup saling mengasihi ini disampaikan? Dikatakan bahwa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Setiap orang yang menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah, namun nyatanya tidak hidup saling mengasihi, sebenarnya mereka tidak mengenal Allah. Surah inilah yang disampaikan di dalam teks yang sama-sama kita renungkan, mengapa kita harus hidup saling mengasihi. Saudara, akan tetapi apapun alasan kita untuk hidup saling mengasihi dan bagaimanapun usaha kita sebagai anak-anak Allah yang hidup saling mengasihi, tindakan kasih tidak pernah dimulai dari manusia itu sendiri. Tindakan kasih pertama kali dinyatakan oleh Allah dalam karya salib Yesus Kristus. Jabatan sebagai anak-anak Allah yang mengenal Allah, yang mendengar tentang Allah, tidak dapat menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu hidup saling mengasihi sebagai inisiatif yang pertama. Kemampuan anak-anak Allah dalam mengasihi ini berakar dari keberhasilan penyelamatan Yesus Kristus melalui salibnya. Penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus telah membebaskan manusia dari keterbatasan dirinya dan memberdayakan manusia untuk saling mengasihi, sebagaimana diri mereka juga dikasihi oleh Allah. Saudara, yang menarik di sini adalah kita nggak mampu, namun Kristus membebaskan kita dari keterbatasan diri kita melalui karya salibnya. Kita nggak mampu, namun Kristus memberdayakan kita untuk dapat mengasihi orang lain. Keterbatasan kita, ketidakmampuan kita telah dipatahkan oleh Kristus melalui karya salibnya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kasih seperti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini? Anak-anak Allah didorong untuk hidup saling mengasihi, namun kasih seperti apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yohanes ini? Saudara, jika kita melihat dari kasih yang dinyatakan oleh Allah, dikatakan bahwa kasih Allah itu dinyatakan dengan cara ia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya dengan cara memberikan nyawanya bagi setiap kita. Saudara, mengapa Yesus memberikan nyawanya bagi setiap kita? Yesus memberikan nyawanya karena memang setiap kita tidak memiliki nyawa. Dosa itu menyatakan bahwa kita ada di dalam kematian. Yesus Kristus memberikan nyawanya supaya kita hidup. Saya ulangi, dosa menyatakan bahwa kita ada di dalam kematian. Akan tetapi Yesus Kristus memberikan nyawanya supaya kita hidup. Dari sini kita dapat melihat
bahwa Yesus menyatakan kasih-Nya dengan memberikan apa yang kita perlukan. Yesus memberikan nyawanya sebagaimana kita orang-orang berdosa memerlukan hidup. Saudara, seruan untuk saling mengasihi ini diberikan kepada anak-anak Allah. Dan seruan ini disampaikan karena Allah adalah sumber kasih. Karena kita telah mengalami kelahiran baru. Karena kita telah mengenal Allah yang membuat kita mengalami kegerakan rohani untuk hidup saling mengasihi. Dan yang terakhir, karena yang tidak mengasihi itu artinya tidak mengenal Allah. Dan bentuk kasih yang kita nyatakan satu dengan yang lain adalah bentuk kasih yang kita teladani dari kasih Kristus yang dinyatakannya bagi setiap kita dengan memberikan nyawanya sebagaimana yang kita perlukan. Saudara, kerap kali kita berpikir bahwa kita nggak mampu mengasihi orang lain karena kita nggak punya cukup uang untuk diberikan kepada mereka. Kita berpikir bahwa hanya uanglah yang menyatakan bahwa kita mengasihi mereka. Padahal kenyataannya tidak semua orang membutuhkan uang untuk merasakan kasih kita bagi mereka. Sebuah survei di tahun 2020 menyatakan bahwa 53,8% orang tua tidak dapat mendampingi anak-anaknya belajar karena alasan tuntutan pekerjaan. Saudara, saya tidak sedang mengatakan bahwa bekerja atau mencari uang untuk mencukupkan kebutuhan adalah hal yang salah. Saya sedang tidak melarang orang tua untuk bekerja. Namun saya ingin mengatakan bahwa kasih bukan hanya tentang uang, melainkan juga tentang kehadiran. Uang bukan satu-satunya alasan atau satu-satunya cara yang menyatakan bahwa kita mengasihi anak-anak kita. Bahkan bukan itu yang mungkin diperlukan oleh anak-anak kita. Melainkan mereka memerlukan kehadiran orang tua yang menemani, yang mendampingi, yang menuntun mereka dalam pertumbuhan, dalam sekolah. Itu yang diperlukan mereka. Demikian juga sebaliknya. Saya pikir zaman sekarang juga ada banyak anak yang kini menelantarkan orang tua mereka. Akan tetapi alasan yang kerap kali mereka lontarkan adalah nyatanya aku selalu mengirimkan uang setiap bulannya ke papa, ke mama. Setiap bulan aku selalu kirim uang kepada mereka dan tidak pernah satu bulan pun terlupakan. Saudara, sama halnya dengan yang sebelumnya. Kita berpikir bahwa uang telah menyatakan bahwa kita mengasihi mereka. Saudara, lagi-lagi saya katakan bahwa bukan berarti hidup ini tidak membutuhkan uang. Karena nyatanya hidup ini juga memerlukan uang untuk membeli sesuatu kebutuhan keluarga kita. Tetapi saya ingin katakan, kita kerap kali menyatakan bahwa aku telah mengasihi orang tuaku karena setiap bulannya aku telah mengirimkan kepada mereka uang bulanan. Gak pernah terlewatkan satu bulan pun. Kita berpikir bahwa uang telah menyatakan kasih kita kepada mereka. Padahal yang sebenarnya bukan itu yang mereka perlukan. Kehadiranmu, waktumu, telingamu untuk mendengarkan keluhan mereka, itulah yang sebenarnya diperlukan oleh mereka. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk kembali menyadari jabatan kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang telah mengenal Allah, yang telah mendengarkan tentang Allah. Dan anak-anak Allah yang dipanggil untuk hidup saling mengasihi, sebagaimana Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada anak-anaknya, yaitu setiap kita. Kasih Allah menyatakan bahwa Ia memberikan apa yang kita perlukan.
Kita mati karena dosa, namun Ia memberikan kita nyawanya supaya kita memperoleh hidup. Hidup yang saling mengasihi itu memberikan apa yang diperlukan orang lain. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau Engkau boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang menyatakan kasih-Mu juga di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kasih-Mu yang menyatakan bahwa Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerjakan panggilan yang Kau berikan kepada kami untuk saling mengasihi juga dengan orang lain dan memberikan apa yang mereka perlukan. Tuhan, kami berdoa, biarlah firman-Mu ini boleh terus menerangi hidup kami, boleh meyakinkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan boleh mendorong kami untuk juga menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.